minta bantuan, Miss. Boleh, kenapa dong? Ini tentang mbak saya yang berada di Taiwan, Miss. Mbakmu di Taiwan ngapa gak? Mbak saya di Taiwan itu kayaknya lagi depresi, Miss. Terus? Terus nomor keluarga itu diblokir, Miss. Terus? Saya mengintip dari Facebooknya itu pakai akun fake ya. Mbak saya itu sering update ngelantur, panjang lebar ngelantur gitu loh, Miss. Kurang lebih kita tuh udah lost kontak itu ada setahunan, Miss. Terus terakhir itu Mbak sempet WA anaknya itu pas Lebaran kemarin, pas masih puasa kan. Itu cuma WA 2 kali, terus habis itu diblokir lagi, Miss. Bagaimana caranya aku menghubungi mbak saya di sana? Bagaimana keadaannya, Miss? Kelihatan lagi depresi berat, Miss. Oke. Karena kita tidak tahu itu depresi berat atau tidak ya. Saya tidak berani ngomong karena yang bisa mengatakan seseorang depresi itu hanya rumah sakit, Mbak ya. Jadi dokter aja yang bisa mengatakan depresi. Apa yang dikatakan oleh kakakmu saat komunikasi dengan anaknya? Cuma cecetnya itu ya sekedar bangunin kakak, bangun sahur gitu. Terus puasa apa enggak? Terus sempet anaknya itu bilang gini, Mama ingat gak nama aku? Sekarang aku udah SMP, Mama aku minta maaf ya, karena kemarin aku sempet marah-marah sama Mama, dikit-dikit marah. Mama sekarang sehat kan di sana? Mama masih kerja apa enggak? Mama kapan pulang? Yang ngomong gitu siapa? Anak-anaknya WA. Iya kan? Terus tapi kan bagaimana kamu bisa mengatakan kalau kakakmu depresi? Kan nggak ada tanda-tanda depresi toh? Ada, Miss. Itu postingan yang diupdate di TikTok dan Facebook itu ngelantur, Miss, menjelek-jelekan semua orang, Miss. Panjang lebar gitu, Miss. Contohnya apa sih? Bagaimana kamu bisa menganggap dia depresi? Mungkin dia lagi marah sama orang. Nggak boleh dong menganggap orang depresi. Itu nggak nyambung, Miss. Kata-katanya itu dengan istilah ada menyangkut pautan dengan santet, dengan telur, dengan pokoknya menyangkut pautan yang tidak nyambung, Miss. Dari mengkritik semua pemerintahan atau apa. Nggak nyambung, Miss. Kan cuma status, mungkin statusnya bukan dia yang megang. Jangan ngeluhkan oleh status gitu loh. Siapa tahu statusnya dipegang orang, bagaimana kamu tahu, sayang? Itu tapi TikTok sama Facebooknya sama, Miss. Update-nya seperti itu. Ini ibu saya mengeluhkan sampai sakit loh, Miss. Karena keadaan mbak saya di sana bagaimana nggak bisa dihubungi gitu. Paspornya ada? Mohon maaf, Miss. Kami nggak tahu paspornya. Yang kami tahu cuma ID card Taiwan, tapi sudah mati, Miss, 2023. Dan alamatnya majikan yang dulu, Miss. Agentnya pun kami nggak tahu, Miss. Gini loh. Soalnya letak sepil aku nih kok mbakmu viral. Aku bingung karena kita nggak bisa tahu depresi sama enggaknya selain itu kaburan tak kakakmu atau ada? Enggak, masih resmi, Miss, masih resmi. Bagaimana kamu tahu dia resmi? Karena kakak saya lewat PT dulu. Iya mbak, dulu lewat PT, tapi setelah itu dia kaburan enggaknya kan kamu nggak tahu? Karena terakhir kita komunikasi itu 2024, mbak itu masih di majikan yang sampai sekarang, Miss. Oke, sebelum depresi tanda-tanda apa? Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan kakakmu depresi? Karena mbak itu bilang ke aku gini, sebelumnya aku nganggap kan kayak biasa gitu ya. Ternyata kok efeknya panjang lebar sampai sekarang. Itu kakak saya bilang gini, saya ikut organisasi di Taiwan, dibuka mata batin saya. Akhirnya saya itu bisa melihat semuanya tentang kayak siapa yang membenci saya, keluarga kita siapa yang membenci gitu. Ikut organisasi buka batin, batinnya dibuka iya, gitu. Mata batinnya dibuka. Terus habis itu bilang gini, saya itu mau dinikahi sama siapa ya, pengurus apa gitu loh, aku lupa, Miss.
Tapi aku nggak mau, tak tolak. Aku jawab gini, aku di Taiwan masih mau bekerja. Belum mau menikah karena aku fokusku mau membesarkan anak dan aku punya tujuan gitu. Ditolak, Miss. Kok nggak tahu habis itu kok nyeleweng kayak gini, Miss. Apa kok kan ilmu gak kuat ngono terus gendeng? Ya, apa ya itu yang ditakutkan. Apalagi kalau Taiwan itu sistemnya nggak kayak di Hong Kong kan, kelihatan aneh sedikit langsung diinterminate dipulangkan. Kalau di sana itu yang penting masih bisa bekerja dipertahankan, Miss. Mosok tuh rek enek aliran ngono kuwi ndek Taiwan. Saya tuh juga heran nggak tahu, Miss. Bilangnya kemarin itu ikut organisasi Fatayat NU, tapi sebelumnya itu pokoknya nggak tahu ikut ilmu batin apa dibuka mata batinnya, Miss. Nggak mungkin lah Mbak. Yakin nggak mungkin itu? Mungkin dia sendiri ngawur terus ngomong sak tepak era mungkin organisasi ku organisasi api oh. Ya makanya, Miss, sampai ibu saya udah saya suruh datang ke BP2MI minta tolong untuk pemulangan Mbak atau bagaimana. Terus aku tanya. Kamu punya datanya apa aja yang kamu data? Datanya itu ada yang dari Indo ya, kakak dari Indo masih, Miss. Ya paspor atau apa yang tidak-tidaknya bisa saya tanyakan kepada KDI lah. Kayak yang ini ngawur ya kena ditakokno no rek. Dipikir aku sing gendeng malahan. ID Taiwan yang 2023 mati itu sama alamat majikan yang dulu sampai sekarang itu, Miss. Kasih nama aku ada nggak? Langsung tak hubung no de Pak Arif. Sekarang juga cepet kirim datanya. Jadi pateni. Ya, kamu di mana posisinya? Aku di Hong Kong, Miss. Teleponan Mae, aku gak percaya kamu. Coba telepon Mae dikit. Telepon siapa? Orang tuamu. Oh iya. Soalnya kan soalnya aku gak mau nanti fitnah. Beneran, Miss. Ini jadi digabungkan sama orang tuaku? Iya no. Gabungnya gimana ya? Tunggu bentar, Miss. Iya gak apa-apa. Sebentar. Karena secara pribadi saya tidak ingin munculnya fitnah-fitnah yang saya tidak inginkan ya. Karena kadang-kadang kalian mengadu itu tidak sesuai dengan fakta. Kadang-kadang ingin menjatuhkan atau menjelekkan. Jadi kita selidiki juga para netizen. Tapi netizenku tidak jadi detektif. Itu malah bully ya. Ngeluh aku netizenku ya aslinya. Boh piye kahanan. Lah mau melok-melok bully ngono kan golek wong malah dibully kabeh jarene ngene. Aduh. Sakarepmu wis rek. Oke. Lego lo Evania. Lah ya mau somo na. Iya Mbak. Assalamualaikum, Ibu. Gurung mlebu Mbak, ibumu Mbak. Oh, belum masuk.